cagar budaya sejak 2011. Sayangnya, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi banyak tantangan dan juga kendala. Regulasi yang tumpang tindih, pendanaan untuk pemeliharaan cagar budaya minim, serta pemanfaatan dan pengelolaan cagar budaya belum berdampak secara ekonomi. Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, Komisi 10 DPR RI membentuk panitia kerja pemeliharaan cagar budaya. Saat berkunjung ke Banyuwangi, Panja Pemeliharaan Cagar Budaya Komisi 10 DPR RI memberi apresiasi atas pengelolaan cagar budaya di Banyuwangi yang sudah berjalan cukup baik dan menghasilkan nilai ekonomi yang berkontribusi pada PAD. Namun, ada persoalan terkait sertifikasi tim ahli cagar budaya atau TACB. Proses penetapan menjadi cagar budaya maupun proses dan biaya sertifikasi TACB menjadi keluhan para pegiat kebudayaan. Banyuwangi membutuhkan TACB yang tidak hanya berlandaskan SK Bupati, namun bersertifikasi secara nasional. Panja menekankan kriteria menjadi TACB memang tak boleh sembarangan, karena seorang TACB harus benar-benar menguasai dan memahami sejarah dan karakteristik cagar budaya. Namun proses yang lama dan berlarut dinilai berdampak pada minimnya, bahkan tidak adanya TACB tersertifikasi di suatu daerah. Padahal, untuk melakukan pemeliharaan ataupun revitalisasi cagar budaya di suatu daerah, syarat mutlaknya adalah memiliki atau didampingi TACB. Jadi bukan persoalan harus dipermudah, tetapi dipercepat. Kalau sulit ya memang untuk menjadi tenaga ahli cagar budaya kan harus menguasai beberapa spesifikasi yang tidak bisa kemudian dipermudah menghilangkan beberapa persyaratan. Tetapi percepatan untuk pelaksanaannya sehingga termasuk juga percepatan untuk mengatakan oh ini sudah lulus memenuhi syarat atau oh kamu belum pelajari dulu soal ini, akhirnya beda lagi. Persoalan TACB tersertifikasi juga menjadi aspirasi yang diterima Panja Pemeliharaan Cagar Budaya dalam kunjungan di NTB yang berdampak pada pelestarian cagar budaya di NTB. Untuk itu, Panja mendorong para praktisi ataupun pegiat kebudayaan di NTB mengikuti sertifikasi TACB yang dilaksanakan Kementerian Kebudayaan. Selain masalah TACB, para pegiat kebudayaan juga menyampaikan masalah pembagian kewenangan pengelolaan dan anggaran pemeliharaan cagar budaya di NTB. Ketika suatu warisan sejarah ditetapkan menjadi cagar budaya nasional, pemerintah daerah setempat terkendala dalam hal pemeliharaan maupun pengembangan cagar budaya. Memang cagar budaya, penganggarannya kan itu harus ada dari pusat, padahal dia ada di lingkungan wilayah pemerintah kota, kabupaten, atau pemerintah provinsi. Jadi seringkali pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi ketika ingin katakanlah memperbaiki supaya kemudian bisa jadi objek pembelajaran, kemudian jadi pusat belajar atau juga jadi objek destinasi wisata, dia nggak bisa jadi satu yang didanai oleh daerah untuk diperbaiki. Di Jambi, Panja menerima masukan soal regulasi yang berlaku dinilai masih terlalu fokus pada aspek perlindungan dan lemah dalam mengatur skema pembiayaan dan pengelolaan. Di sisi lain, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya juga perlu dimodifikasi agar relevan dengan kehidupan generasi masa kini. Dukungan sumber daya manusia dan penataan kawasan yang lebih menarik sangat perlu, sehingga warisan sejarah menjadi pusat inspirasi dan edukasi bagi generasi muda. Nah, sehingga harus ada jembatan bagaimana kemudian generasi sekarang itu mau datang aja juga problem sendiri kan. Karena bagi mereka mau lihat apa di sini? Mereka ngelihat sungai, mereka ngelihat batu, mereka ngelihat orang-orang tua, kemudian mereka nggak ada atraksi yang menarik.
orang bakaran di angin sejoe hingga pamu remaja Ujang porinte tanjo bunga making